Selamat pagi dari semua, kita berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita akan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami ucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali lagi datang ibadah sekolah minggu, berkumpul sama adik kami, baik yang ada di rumah, di dalam kau yang pipis, serta kami semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kau berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada Engkau Bapa, di dalam mereka setiap puji-pujian kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang bagian dalam pelayanan, Kau pimpin sertai kami, dan kami serahkan seluruh doa permohonan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi semua adik-adik, kita akan mulai ibadah kita angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita sambut tangan ke depan, ke depan, ke belakang, yang digoyang-goyang. Amin. Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama
langkah yang digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan untuk nama Tuhan, bersama-sama puji Tuhan semua. Ya, sekiranya semua adik-adik semua sekolah minggu bersukacita, bersemangat dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Selamat pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau masuk di dalam doa terlebih dahulu. Sama-sama semua kita bangkit berdiri, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih Allah, kuasa Allah bekerja di dalam hati kami satu persatu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja Tuhan, urapi kami melayani Engkau. Urapi semua anak-anak yang mendengarkan di rumah, di tempat masing-masing Bapa. Kami rasakan berkat Allah, kuasa Allah bekerja di dalam firman-Mu, mengubahkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini tentang kisah Tong Barni. Ini gambar tong ya, adik-adik tahu nggak? Gambar tong boleh lihat di dapur di mamanya kalau tong itu seperti apa ya. Barni ini seorang anak kecil yang hidupnya biasanya susah, hidupnya sering kelaparan, sering kesusahan ya. Mama papa Barni sudah meninggal sejak lama. Sejak mereka muda, mama papanya sudah meninggal. Tapi mama papa Barni dulu hidupnya dalam dosa, sehingga tidak pernah memperkenalkan tentang kasih Kristus kepada Barni. Barni hidup seorang diri, tidak ada satu orang pun yang mengasihi dia, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan dia. Barni tinggal di sebuah tong di belakang lorong dekat toko ya. Di dalam tong itu dia hanya tidur beralaskan baju-baju tua. Kalau saat malam hari dia tidur dengan beralaskan baju tua dalam dinginnya malam. Nah, Barni ini setiap hari untuk
mengisi perutnya mencari uang. Dia kalau pagi sampai sore itu berjualan koran. Dia keliling-keliling di toko sekitar situ. Dari uang lebihnya dia menjual koran, dia bisa mendapatkan sedikit makanan. Dan kalau malam dia tidur. Itu saja yang dia dihadapi oleh Barney setiap hari ya. Nah, satu malam lagi dia berjalan-jalan di toko, di sekitar toko, dia lihat ada satu tempat yang terang dan seperti ada suara musik yang indah sekali. Dia mendekat. Itu suara apa ya? Kok suaranya indah sekali? Lah, tokonya juga kok terang benderang. Dia semakin mendekati toko itu, lalu dilihatnya, wah, ada tulisan masuk, tanda masuk. Berarti saya boleh masuk. Dia masuk ke dalam pelan-pelan. Dia dengar ada nyanyian berkata, manis lembut nama Yesus memanggil aku dan kau. Nah, Barney sangat senang dengar lagu itu. Dia semakin mendekat lagi. Dia lihat pintunya terbuka sedikit. Lalu dia masuk dan duduk di barisan belakang di situ. Setelah dia mendengar wanita itu nyanyi, lalu ada seorang yang ke depan berdiri. Orang ini menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua orang itu sudah berdosa. Hidupnya penuh dengan dosa, karena manusia lahir sudah membawa dosa sejak lahirnya. Karena itu, manusia membutuhkan seorang penyelamat. Untuk itulah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Bahkan dia rela mati disalibkan, bangkit menjadi pemenang, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, setelah Bapak ini selesai berbicara, dia mengundang orang-orang untuk datang ke depan. Siapa yang merasa hidupnya penuh dengan dosa dan ingin diampuni. Nah, di antara orang-orang yang maju ke depan, ada seorang anak kecil, yaitu Barney. Dia juga merasa hidupnya penuh dengan dosa. Dia juga merasa ingin supaya hatinya disucikan, bersih seperti salju, seperti tadi kata Bapak tadi. Dia ke depan, dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dia merasakan sukacita setelah selesai berdoa, merasakan hidupnya diperbaharui setelah selesai berdoa. Setelah semua orang-orang pergi, dipanggil sama bapak-bapak tadi Barney-nya dan diberi sebuah kitab Yohanes. Barney, ini untuk kamu ya, lebih mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Lalu dia pulang, dia bawa pulang kitab Yohanes itu ke tempat dia tinggal di Tongnya. Walaupun dia masih tinggal di Tong, tapi dia merasakan hari-harinya gak seperti biasanya. Hidupnya telah berubah. Ada pengharapan karena dia tahu dia sekarang hidup di dalam Yesus. Dia tahu bahwa dia bisa mengadu kepada Yesus atas segala yang dia alami ya. Satu kali saat itu musim dingin. Kalau musim dingin di tempat Barney itu sampai banyak salju, anginnya kencang ya. Dia baru pulang dari dia berjualan koran. Setiap hari kitabnya tuh dipegangin. Dia merasakan bahwa hidupnya telah diselamatkan. Lalu dia mulai tidur, cuaca makin lama makin dingin. Baju-baju lusuh yang biasa membungkus badannya tidak kuat untuk menutupi cuaca yang saat itu dingin. Saking dinginnya cuaca dan badan Barney yang lemah, akhirnya dia sakit. Berhari-hari gak ada yang tahu. Dia menangis, dia terseduh sakit, dia mau mengadu kepada siapa, dia hanya beriak tolong Tuhan. Dia setiap hari menangis. Lalu satu malam lewat mobil polisi. Loh, kok kayak ada suara anak kecil menangis ya? Lalu polisi itu mendekati, di mana ini? Ternyata di ujung lorong di dalam Tong ada seorang anak kecil. Buru-buru sama polisi itu diangkat tubuh Barney yang lemah dan dibawa ke rumah sakit. Kita lihat, wah, Barney sudah lemah. Barney sudah nggak punya tenaga. Dibawa sama polisi di rumah sakit. Di rumah sakit dia diletakkan di tempat tidur yang hangat. Dirawat, buru-buru dikasih obat. Perawat-perawat semua menjaga Barney dengan senantiasa mengasihi Barney, memberi obat supaya dia bisa nyaman.
Ya, satu malam juru rawat bertanya, suster bertanya kepada Barney, Barney, apakah ada yang kamu mau? Kamu mau minta apa? Karena perawat sama dokter tahu Barney hidupnya seorang diri. Lalu Barney bilang, suster, aku mau Alkitab. Tolong ambilkan saya Alkitab dong suster. Alkitab saya, katanya gitu. Lalu suster bilang, suster ini belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia belum percaya Tuhan. Barney, jangan minta yang macam-macam, katanya. Terus Barney-nya ditinggal. Ya, nggak dikasih Alkitabnya sama susternya. Makin lama ternyata tubuh Barney makin lemah. Kondisinya semakin menurun. Dokter dan suster tahu kayaknya Barney susah untuk bertahan malam ini. Lalu suster bilang lagi sama dokter, Barney mau apa? Saya mau Alkitab. Alkitab saya diambilin suster. Lalu dibawa Alkitabnya itu ke Barney. Barney bilang apa? Suster, tolong bacakan saya kitab ini yang menyatakan bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Yesus sudah berkorban untuk saya. Coba adik-adik buka Alkitabnya semua di Yohanes 3 ayat 16. Sudah baca? Sama-sama kita buka. Kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Setelah membacakan ayat itu, tiba-tiba Barney menutup matanya. Dan hari itu dia ada bersama dengan Bapa di surga. Dia meninggal, ya. Dokter dan suster begitu terharu melihat iman yang ada di dalam Barney. Mereka berdoa. Ada 2 suster dan 1 dokter berdoa sungguh-sungguh. Saat itu dokter dan suster ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena iman yang ada di dalam diri Barney, sehingga suster dan dokter menjadi percaya kepada Yesus. Dia melihat bagaimana iman anak kecil ini, walaupun dalam kondisi dia sakit, tapi dia tetap percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ya, Yesus sudah membayar semuanya bagi Barney. Barney sudah tidak lagi merasa sakit, tapi dia ada bersama-sama di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun Barney sudah meninggal, tetapi namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Dia menerima mahkota. Kita lihat ada 3 bintang. Ada 3 jiwa yang dibawa oleh Barney untuk percaya kepada Tuhan, yaitu kedua susternya tadi dan dokter. Siapakah bintang yang paling terang? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saat itu Barney sudah ada dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus, ya, bersama-sama dengan Tuhan, yang di dalam namanya Barney percaya bahwa hanya ada satu keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun dia tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat buat dia, dan karena imannya kepada Tuhan yang sudah turun ke dalam dunia menebus dosa semua manusia, sehingga ketika Barney meninggal pun dia membawa jiwa yang percaya, itu 2 suster dan dokter tadi, untuk percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin adik-adik kita semua nggak pandai berkata-kata, ayo percaya sama Tuhan, nggak pandai berbicara sama orang. Tetapi dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan iman yang ada di dalam kita, bahwa kita nggak mudah digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, itu udah menyaksikan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Ya, walaupun Barney sampai matinya tadi, sampai hampir meninggalnya tadi, dan sampai matinya dia berhasil membawa jiwa karena imannya kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar semua seperti Barney, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, lagi sakit, kita belajar berharap, kita datang berdoa kepada Tuhan. Sebab Yesus adalah sahabat sejati kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penyembuh kita. Yesus adalah juru selamat buat kita semua. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Semua kakak undang bangkit berdiri lagi, kita berdoa. Sebelum berdoa kita akan nyanyi angkat pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi sama-sama. Kita
kita nyanyi sama-sama ya, sambil semua lipat tangan, tutup mata, bangkit berdiri, kita sungguh-sungguh berdoa, serahkan hati kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih karena kasih anugerah Tuhan, sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia Tuhan. Manusia kami pun semua penuh dengan dosa Tuhan Yesus, tetapi Yesus begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia. Bahkan Engkau rela mati dan disalibkan buat kami Tuhan Yesus. Bapa, kami tidak akan pernah dapat membalas segala kasih-Mu buat kami Tuhan, tetapi kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu Tuhan Yesus, jadikanlah kami saksi-Mu Tuhan. Biar iman kami kepada Engkau menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kami, buat orang tua kami, saudara-saudara, tetangga, dan teman-teman kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, mereka melihat bahwa Yesus hidup di dalam kami, Yesus mengubahkan kami Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, ajar kami Tuhan untuk mempunyai iman seperti Barni Tuhan. Walaupun kami sedang sakit, walaupun kami sedang susah Tuhan Yesus, tetapi kami mau berharap kepada Engkau Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan sanggup menolong kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk turut hidup Tuhan seturut dengan perintah firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan senantiasa dan perkatakan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami sejak kecil-kecil belajar Tuhan Yesus untuk rindu dipakai Tuhan menjadi saksi buat orang lain, untuk rindu menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah sahabat sejati kami Tuhan. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami Bapa. Kepadamu kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Senantiasa Allah memberkati Tuhan setiap anak sekolah minggu dengan kesehatan yang daripada-Mu, penyertaan Allah keluarga demi keluarga. Memberkati Tuhan setiap mata usaha pencaharian, setiap orang tua daripada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, apa yang mereka perlukan, senantiasa Allah cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan pemeliharaan-Mu Tuhan. Di tengah kondisi apapun Tuhan Yesus, kami percaya tangan Allah, kuasa Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.